Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan
Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam agama kita diajarkan, kita dibimbing bagaimana menuju jalan keselamatan. Kita diterangkan ketika kita melalui jalan yang memang tidak diridhoi oleh Allah, maka apa hasil dari perbuatan tersebut? Buah dari ketidaktaatan kita kepada Allah maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan itu dibuka oleh Allah, ditunjukkan kepada kita. Mau pilih jalan yang baik silahkan, mau pilih jalan yang buruk juga silahkan. Karena setiap jalan yang kita lalui tentunya ada akhirnya. Ketika kita melalui jalan yang baik maka akhirnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, tentunya keridhaan Allah yang didapat. Sehingga apa yang pada akhirnya yaitu kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika kita menempuh jalan yang tidak baik, maka akhirnya adalah neraka yang penuh dengan siksa, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan ketakutan. Ketika kita menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka akhirnya adalah kita akan mendapatkan murka. Murka itu diturunkan oleh Allah, didapatkan oleh kita di mana? Di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Maka kadang ada ya di antara kita ini di lingkungan, ya, ada orang pengen kaya, sudah tahu ilmunya bahwa ingin dicukupkan rezekinya dia harus perbanyak sholat duha misalkan, sehingga orang tersebut rajin melaksanakan sholat duha, atau misalkan melaksanakan sholat-sholat tertentu sehingga dia melaksanakan sholat sunnah tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dicukupkan rezeki. Atau ada orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu itu dengan apa? Dengan cara-cara yang tidak baik. Supaya yang penting kita mendapatkan hal tersebut, maka dilakukanlah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang ada di antara kita, kalau sholat Idul Fitri paling duluan datang, tapi sholat fardu kadang-kadang jarang dilaksanakan. Ada di masyarakat kita yang semacam itu. Ketika bersedekah semangat luar biasa. Kenapa? Karena begitu banyak fadilah dan keutamaan daripada sedekah. Salah satunya as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu mencegah daripada musibah. Kemudian apa lagi? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau saya berbuat satu kebaikan, kalau saya bersedekah 10.000, maka dibalas oleh Allah 10 kali lipat, berarti menjadi 1 juta. Apalagi di dalam Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Digunakanlah ayat tersebut, maka perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, dia akan mendapatkan seperti 1 biji, yang mana dari 1 biji ini tumbuh menjadi 7 cabang. Setiap cabangnya setiap malainya ada 100 biji, maka mendapatkan 700 biji. Artinya mendapatkan 700 kali lipat kebaikan daripada yang dia infakkan. Bahkan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan bisa membalas lebih daripada itu, sampai batas yang tidak ditentukan oleh Allah, mampu. Sehingga banyak orang yang bersedekah, berinfak dengan tujuan apa? Supaya mendapatkan keutamaan sedekah. Tapi begitu giliran zakat, mikir-mikir. Oh, saya pengen tercapai cita-cita, maka puasa sunnah. Dilaksanakanlah puasa sunnah Senin Kamisnya rajin. Kemudian puasa Daud, 1 kali puasa, 1 hari tidak, terus dilaksanakan. Atau ada puasa-puasa tertentu yang dengan
puasa tersebut, maka tercapailah cita-citanya. Tapi ketika Ramadan banyak yang meninggal. Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, hanya kalau diibaratkan makan, enggak? Jadi kalau makan makan, tapi yang dimakan goreng kerupuknya apa? Kira-kira disebut makan enggak? Ya. Makan uduk tapi goreng bawangnya aja yang dimakan, maka tidak disebut makan. Ya. Kan di Indonesia mah sangat yang 7 mangkok bubur ayam, can sang macan, canda. Sana yang lontong 10, jam bala-bala 5, kalau belum makan nasi, belum makan. Apalagi ini goreng kerupuknya doang yang kita makan. Apalagi ini tempenya doang yang kita makan. Apalagi ini hanya sambalnya doang yang kita makan. Maka apa yang didapat tetap lapar dan belum disebut sebagai makan. Kalau makan lebih banyak nasinya atau lebih banyak lauknya? Lebih banyak lauknya. Nasinya. Kalau lauknya dengan lauknya satu buku sama serotak. Jadi disebut makan itu pasti lebih banyak nasinya daripada lauknya. Tapi lauknya bermacam-macam. Ada goreng tempe, ada goreng ayam, ada goreng tahu, ada sambal, ada lalap, ada kerupuk, ada goreng bawang dan lain sebagainya. Tapi yang utamanya disebut makan adalah nasi. Nah maka kadang banyak di lingkungan kita yang seperti itu. Giliran yang sunnah semangat, tapi yang wajib ditinggalkan. Giliran yang sunnah dipermasalahkan, yang wajib dibiarkan. Ya, itu. Jadi yang sunnah diperdebatkan, padahal sunnah. Tapi yang wajib tidak dilaksanakan, sabodo. Jadi yang sunnah justru kadang dipermasalahkan, itulah. Maka dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Addi ma iftaradallahu 'alaika." Penuhilah sesuatu yang diperlukan, diwajibkan, diharuskan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuhi apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka di dalam agama Islam ada rukun agama. Ada 3. Rukun Islam, kemudian rukun iman dan ihsan. Rukun Islam adalah ibadah badaniyah, ibadah syariat, ibadah yang zahir, ibadah yang terlihat. Salat ibadah badan. Ya. Tapi ada orang yang lagi cici, saya sudah sholat di Mekah. Beda. Itu adalah ibadah badan, maka sholat bisa dikatakan sholat apabila dia telah melakukannya. Kemudian apalagi zakat itu pun ibadah badan, maka harus dipenuhi. Puasa ibadah badan, haji adalah ibadah badannya, maka addi ma iftaradallahu 'alaika, penuhi itu semua. Kenapa? Karena sholat, zakat, puasa dan haji adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah hal tersebut. Kemudian apalagi? Bagaimana kita bisa melakukan sholat, melaksanakan sholat? Bagaimana kita bisa melaksanakan zakat? Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dan haji kalau tidak mengetahui ilmunya? Maka talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu ternyata adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Dari kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal mahdi, dari sejak buayan lahir ke alam dunia sampai ujungnya yaitu masuk ke liang lahat. Jadi lamun nafas kene masih
Sehingga menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Sampai-sampai Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan membedakan beberapa derajat bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka di kita alhamdulillah banyak majelis-majelis ilmu, ya. Jadwal sore ada ibu-ibu di sasar. Kemudian habis maghrib setiap malam minggu ada pengajian di masjid rutinan. Kemudian malam minggunya habis isya ada majelis jihad, ada majelis tafsir. Kemudian malam rabunya ada majelis fakul. Ya, banyak. Jadi kita tinggal milih. Justru dengan banyaknya majelis itu adalah ciri daerah tersebut adalah daerah yang semangat dalam wirah untuk menuntut ilmu, daripada misalkan dalam satu minggu hanya satu pengajian. Banyak pengajian artinya banyak orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, banyak orang yang ingin sampai kepada Allah untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa perlu ilmu. Tentunya bitamami melaksanakannya tersebut bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar menuntut lima hadir biar terlihat bahwa saya menuntut ilmu, bukan. Penuhi kewajiban-kewajiban itu bitamami dengan sempurna. Berarti ketika sholat kita harus tahu syarat dan rukunnya, syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum sholat kita harus wudu. Wudu itu dengan air, jenis-jenis airnya kita harus tahu, macam-macam airnya harus tahu. Kemudian syaratnya, sahnya wudu harus tahu, rukun wudu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat, maka kita harus pelajari sehingga ibadah kita sempurna. Tidak asal menerima sholat sementara ketika sujud auratnya kemana-mana misalnya. Sementara begitu kita sholat celananya terkena najis misalkan. Jadi itu asal-asalan, harus ditamani dengan sempurna. Terus apa sih yang didapatkan apabila kita melaksanakan memenuhi kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah? Maka kata Ibnu Mas'ud, takun a'badan nas, maka jadilah engkau orang yang paling ahli ibadah, manusia ahli ibadah. Jadi kalau kita memenuhi yang fardu, misalkan ada keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah ini keutamanya begini, maka jadi salah ketika kita memilih sholat sunnahnya, fardunya tidak dijalankan. Karena kadang ada wirid makuan, ya, wirid dengan kalimat-kalimat tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi sholatnya tidak. Ada di masyarakat kita yang semacam ini. Puasa sunnahnya kuat, tapi ketika puasa Ramadan tidak dijalankan. Ada di masyarakat kita yang seperti ini. Maka kalau diibaratkan, ketika kita makan nasinya harus banyak, lauk pauknya baru sedikit-sedikit tapi bermacam-macam. Itulah kita melaksanakan sholat fardu, karena fadilah sholat fardu itu melebihi sholat sunnah. Maka sholat fardu itu adalah sesuatu yang sangat besar faedahnya, sangat besar keutamaannya. Kenapa? Karena sholat fardu ini adalah sholat yang pertama kali bisa. Barulah kita melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Jadi mana yang prioritas, mana yang tidak. Setelah itu sholat tahajud, kemudian sholat witir, sholat duha, sholat tasbih, sholat istikharah, dan sholat birrul walidain dan lain sebagainya. Banyak sholat-sholat sunnah. Itu adalah goreng tempenya, kemudian daging ayamnya, sambelnya, lalapnya, kerupuknya dan lain sebagainya. Itu adalah sholat sunnah. Tapi yang utamanya disebut makan adalah ketika kita melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah, apa? Puasa sunnah juga sama. Ya, kita rajin puasa sunnah, tapi puasa fardu tidak dijalankan, maka sama seperti tadi. Kita makan hanya goreng tempenya, hanya kerupuknya dan lain sebagainya. Maka kata
Ibnu Mas'ud, penuhilah dulu kefarduan, baru setelah itu cari keuntungan. Penuhi dulu modal, baru setelah itu cari profit, keuntungan. Nah, itulah dagang. Jadi jangan sampai nyari keuntungan tapi modalnya ambles, maka itu adalah sesuatu hal yang buruk. Aitasiro aksaran nasi ibadatan, pasti jadi engkau orang yang paling banyak dalam melaksanakan ibadah. Jadi kita cukup melaksanakan yang fardu saja utamanya, setelah itu melaksanakan sunnahnya, maka kita termasuk orang-orang yang paling banyak dalam melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah ikrar kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sudah ikrar kepada Allah, raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho Engkau menjadi Tuhanku. Maka karena aku ridho Engkau menjadi Tuhanku, aku pun harus ridho terhadap perintah-perintahmu, terhadap aturan-aturanmu, termasuk bukan hanya sesuatu yang diperintahkan, termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku ridho. Apa? Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, wajtanib maharim Allah, maka jangan hanya menjalankan perintah Allah kemudian larangan Allah dikerjakan. Jalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, kemudian setelah itu tinggalkan keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi dunia ini diciptakan memang untuk manusia. Wa qala al malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, mengumumkan, wahai para malaikat, aku akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka karena kita pemimpinnya di muka bumi, kita yang atur. Diserahkan kepada kita, silakan atur alam dunia ini. Tapi seperti Nabi Adam ketika di alam dunia, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Hei Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga. Wa kulu minha ragadan haitsu syi'tum. Silakan kau makan apapun yang ada di surga ini, terserah kamu. Tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini, karena engkau mendekati fatakuna minadh dhalimin, menjadi orang yang zalim. Jadi seakan-akan kata Allah, nih manusia, aku berikan kepadamu alam dunia ini, silahkan atur olehmu, silahkan kau memakan apapun yang kau makan yang ada di alam dunia ini, silahkan kelola olehmu sumber daya yang ada di alam dunia. Tapi ingat, jangan melampaui batas, jangan memakan sesuatu yang aku haramkan. Apa? Salah satunya adalah anjing dan babi, kemudian hewan yang berada di luar alam, hewan yang bertaring, bercakap, dan lain sebagainya. Selain itu, silahkan kau makan. Ya. Maka kalau kita menjauhi keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah, maka azhadan nas, takun azhadan nas, maka engkau menjadi seorang yang paling zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah orang yang tidak terlalu mempedulikan dunia, tidak cinta kepada dunia, tidak ta'alluq kepada dunia. Oh, kalau gitu orang kaya cinta dunia? Tidak, belum tentu. Bisa jadi orang yang miskin yang cinta dunia. Kenapa? Sudah tahu miskin, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah dengan dalih mencari sumber kehidupan. Maka itu adalah orang yang cinta dunia. Miskin, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan perintah. Itulah orang yang cinta kepada dunia. Kaya boleh, silahkan, tapi dunia itu hanya cukup digenggam, tidak masuk ke dalam hati.
tasira akbarun nas bughdan lin nasi wa iradan anha. Jadi kita ini akan menjadi manusia yang membenci terhadap sesuatu yang diharapkan oleh Allah, membenci dunia. Jadi orang yang zuhud itu tidak terlalu peduli dunia, hartanya banyak, tapi dia gunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, kita tinggalkan keharaman Allah, maka kita menjadi manusia yang paling zuhud. Minimal itu. Ya, kalau sampai harta dan lain sebagainya itu sudah luar biasa. Minimal meninggalkan yang haram, maka kita menjadi manusia yang zuhud. Yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, warda bima qassamallahu laka. Dan yang ketiga, engkau ridho dengan perkara-perkara yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Minar rizki, dari golongan rizki. Oh, si itu mah kaya padahal tidak kerja, kita sudah montang-manting kok tetap repot. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak ridho. Karena ciri keimanan kita kepada Allah, ketika sahabat ditanya, wa ma alamatul imanikum, apa ciri iman kalian? Wardo bil qada, kami ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, yang baiknya dan yang buruknya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh pati bahagia cilaka, semua sudah kehendak yang maha kuasa. Berarti ketika kita dilahirkan sebagai laki-laki harus ridho, jangan berubah menjadi perempuan, dioperasi plastik dan lain sebagainya. Berarti kita tidak ridho. Ketika kita lahir menjadi seorang yang memang dalam keluarga miskinnya harus terima. Ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak lebih baik daripada orang lain, terima. Kenapa? Karena semuanya itu biyadikal khair, kata Allah, itulah yang terbaik bagimu menurut Allah. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang kita tidak tahu, maka bisa jadi kita menjadi orang yang sombong. Contohnya siapa? Contohnya adalah Qarun. Ketika dia hidup miskin, punya baju hanya satu, berdua, gantian dengan istri. Ketika mau sholat, ibadahnya tekun, rajin ibadahnya, sholat fardunya, sunnahnya, puasanya, zakatnya, infak dan lain sebagainya. Tapi dia berharap, ya Rasul, kalaulah saya punya kambing, mungkin saya ibadahnya akan semakin mantap. Diberi berdoa Rasul, kemudian diberikan 2 kambing. Cuma 2, coba kalau 4. Oh, cuma 4. Kalau coba sampai mempunyai gembala yang begitu banyak, akhirnya apa? Dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena repot, sibuk ngurusin kerjaan. Coba kalau saya jadi pejabat, coba kalau saya jadi bupati, jadi gubernur, oh saya akan menjadi ini. Itu cita-cita angan-angan, tapi begitu jadi kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ridho terhadap bagian-bagian yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh jatah makanmu sekian, jatahnya sekian. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau orang yang kaya semua, siapa yang mau menjadi kuli? Kalau miskin semua, siapa yang bayar? Sehingga itulah keadilan Allah, diberikan orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang alim, orang yang jahil, orang yang tinggi, yang rendah, semuanya ada manfaatnya. Maka ketika kita ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah dengan kemiskinan yang ada pada diri kita, miskin harta, kemudian kita ridho dengan hal tersebut, cirinya orang ridho apa? Dia tidak pernah mengeluh dengan kesulitannya, dia tidak pernah berkeluh kesah kepada selain Allah tentang apa yang didapatkannya. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia selalu bersyukur kepada Allah. Itulah ciri orang yang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ridho kepada Allah dengan apa yang dibagikan oleh Allah, kata Ibnu Mas'ud, takun agnan nas, maka kita itu jadi orang yang paling kaya di alam raya ini. Karena buktinya banyak orang yang kaya tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Orang yang kaya dengan kekayaannya akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak baik.
aitasir aksar nasi malan, maka jadilah engkau manusia yang paling banyak hartanya. Harta yang paling berharga adalah qalbu, adalah hati. Maka kaya harta belum tentu kaya hati, tapi kaya hati insya Allah akan kaya hartanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu Bapak. Jadi ketika kita ibadah, pilih mana yang memang utama, yang prioritas, baru setelah itu tambahan-tambahannya. Kemudian kita harus menjauhi keharaman-keharaman yang diharapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, harus ridho terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi itu saja, karena sebentar lagi ada isya, dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi, sebagai pengingat, sebagai penambah motivasi bahwa kita harus sadar terhadap perintah-perintah Allah, terhadap larangan-larangan Allah, terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Karena tidak semua guru menjadi guru, tidak semua pedagang menjadi pedagang, ya. Mendapatkan keuntungan. Jadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan iri